minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil jabbar, al-wahidil qahhar. Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adadan ni'amillahi yufdali. Amma ba'du, faqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana bi futuhil arifin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayah. Anak-anakku, anggota junior, para peserta pelantikan kegiatan ekstrakurikuler Wahdaniyah, dan juga tak lupa kepada anak-anakku para anggota senior Wahdaniyah yang mudah-mudahan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan berada dalam lindungan Allah. Pada dasarnya, Ananda, manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Kenapa? Karena dia adalah makhluk sosial. Sehingga dalam kesehariannya, dalam kehidupannya, dia harus berinteraksi, harus berhubungan, baik suka maupun tidak suka, mau tidak mau harus selalu berinteraksi dengan orang lain. Kemudian cara berinteraksi dengan orang lain ini adalah dengan organisasi. Dengan organisasi kita akan mampu mengolah diri kita bagaimana berinteraksi baik secara naluriah maupun secara fitrah. Bukti telah terjadi, pengalaman telah menyatakan bahwa orang-orang besar, orang-orang sukses, sebut saja para pendiri bangsa kita seperti Bapak Insinyur Soekarno, Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta, mereka adalah para aktivis organisasi yang sudah banyak makan asam garam di organisasi, atau tokoh-tokoh besar lainnya seperti sebut saja Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kemudian, mengapa organisasi ini sangat penting bagi kita, terutama di zaman globalisasi sekarang ini? Itu tidak lain adalah karena dalam berorganisasi kita akan diasah dan dilatih bagaimana cara berjamaah, bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain, baik dalam suka maupun duka. Di suatu organisasi inilah akan tercampur secara alamiah berbagai perilaku sifat masing-masing. Kita akan saling mengenal dengan berbagai latar belakang keragaman kita. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 33, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, sungguh telah kami menjadikan kamu semua dari laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Anakku,
Saling mengenal adalah sikap yang harus dimiliki oleh setiap muslim, agar dengan saling mengenal kita bisa lebih mengagumi ciptaan Allah, lebih mensyukuri ciptaan Allah, betapa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan berbagai macam keragaman ini, sehingga dengan ini kita akan meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Kemudian dengan berinteraksi dan saling mengenal ini, kita akan saling menghormati dan menghargai. Sehingga dalam organisasi ini dianjurkan dalam Islam untuk tolong menolong, seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Maidah ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu organisasi atau kegiatan ekstrakurikuler di Madrasah Aliyah Negeri 1 Cirebon adalah Wahdaniyah, yang merupakan singkatan atau kependekan dari Wahana Dakwah Nilai-Nilai Islamiyah. Dari namanya saja kita tahu bahwa Wahdaniyah ini bergerak di bidang dakwah Islamiyah. Kemudian secara bahasa atau secara etimologi, kata dakwah berasal dari bahasa Arab da'a yad'u da'watan, yang berarti memanggil, menyeru, mengundang atau mengajak. Dakwah merupakan bentuk masdar atau kata benda dari dakwah ini. Dakwatan ini cenderung memiliki arti ajakan atau seruan. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, pengertian dakwah menurut beberapa ahli ialah mengajak dan menggerakkan manusia atau menggerakkan orang lain, mengajak orang lain untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Kemudian, bukankah semua umat setuju bahwa dakwah itu adalah sebuah kewajiban, yang mana perintah dalam berdakwah, perintah untuk melakukan dakwah, untuk melakukan seruan kepada kebenaran, untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar ini sangat banyak dalil-dalil dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk mengerjakannya. Misalkan dalam surat Ali Imran ayat 104, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam An-Nahl ayat 125, Bismillahirrahmanirrahim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lam bima dhalla an sabili wa huwa a'lam bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat-ayat tersebut dengan tegas memerintahkan kita untuk melaksanakan dakwah. Kemudian ada hadis Nabi juga yang berbunyi, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Dari ayat-ayat tersebut dan dari hadis tersebut, kata perintah atau fi'il amar menggunakan kata fi'il amar ud'u. Dalam kaidah usul fikih, al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari sebuah perintah menunjukkan kewajiban. Al-aslu fil amri lil wujub.
Dengan demikian, pada ayat-ayat di atas telah jelas bahwa perintah berdakwah adalah wajib atau fardu. Semua ulama sepakat atas wajibnya dakwah ini, namun ada perbedaan pendapat apakah wajibnya wajib kifayah atau fardu kifayah atau fardu ain. Tetapi semuanya sepakat bahwa dakwah adalah sebuah kewajiban. Melalui Wahdaniyah ini, insya Allah ananda sekalian akan belajar bagaimana menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada jalan Allah melalui berbagai bentuk, berbagai macam cara. Yang pertama bisa melalui seni hadharah, belajar qiraatul Quran, kemudian bagaimana dengan seni kaligrafi atau seni rupa, juga bisa dengan kajian kitab kuning, atau dengan latihan keterampilan dakwah Islamiyah atau yang disebut dengan LKDI, yang mana mudah-mudahan semuanya bisa melatih kemampuan dakwah ananda semua. Namun ananda perlu ingat bahwa dakwah yang utama adalah dengan memberikan suri tauladan, mencerminkan akhlak yang baik dengan menampilkan perilaku mulia, perilaku yang soleh dan solehah, amal soleh dan solehah sebagai cerminan dari akhlak mulia, akhlakul karimah. Dengan itu berarti kita telah memberikan contoh, telah berdakwah dengan memberikan suri tauladan, yang mana dibalik kesuksesan Rasulullah SAW berdakwah adalah salah satunya langkahnya ini. Oleh karena itu, tunjukkan pesonamu dengan menampilkan akhlak mulia. Akhirul kalam, saya ucapkan selamat bergabung dengan Wahdaniyah. Semoga hati kita senantiasa diberi keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan dakwah ini. Dalam berorganisasi kita beragam, namun kita satu, kita Wahdaniyah. Dalam berbangsa kita satu, kita Indonesia. Man satu, bersatu, kesatu. Wahdaniyah masih semangat? Alhamdulillah, satu rasa, satu langkah kita bersama. Allahu Akbar. Wahdaniyah, yes. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Allah aghithna ya Rasulullah ya azimal jah alaika salawatullah.